Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan ekuitas pemegang saham yang beranggotakan Hairunisa, Nabila Hairunisa, Parhadian Aziza, dan Nopiska Koga. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekuitas pemegang saham. Dari segi perusahaan, modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan dari segi pemilik, modal adalah bagian hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan atau harta dikurangi dengan kewajiban. Selanjutnya, pengertian ekuitas pemegang saham. Yang pertama, menurut PSAK IAI tahun 2015 paragraf ke-9 halaman 12, ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan atau neraca bergantung pada pengukuran aset dan juga liabilitas. Yang kedua, menurut SAK etap IAI tahun 2009 paragraf 103, ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akte pendirian yang berlaku. Setelah itu ada pengendalian internal. Modal perseroan terbatas atau PT terdiri atas saham, tanggung jawab persero terbatas pada jumlah modal saham yang disetor jika perusahaan terbatas telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan juga Hak Asasi Manusia. Jika pemegang instrumen keuangan tidak mempunyai hak keuangan masa depan pada penerbit instrumen, namun berhak secara proporsional atas dividen atau distribusi berlandaskan ekuitas, maka instrumen tersebut digolongkan sebagai ekuitas. Instrumen keuangan yang tidak mengandung pemaksaan pelaksanaan kewajiban keuangan pada saat entitas dalam kondisi kurang mengembirakan digolongkan sebagai ekuitas. Selanjutnya ada perlakuan dari akuntansi. Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal di store. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal di store. Akun tambahan modal di store tidak boleh didebit atau dikreditkan dengan pos laba atau rugi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di dalam perlakuan akuntansi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai pemeriksaan ekuitas adalah sebagai berikut. Jika akta pendirian suatu PT belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru nomor 1 tahun 1995 yang mulai berlaku tanggal 7 Maret 1995, transaksi hukum perusahaan perjanjian yang dibuat perusahaan belum dianggap sah. Yang kedua, modal disetor dan modal ditetapkan tidak dapat melebihi modal dasar. Jika modal disetor melebihi modal dasar, maka harus dilakukan perubahan akta pendirian yang harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Akta pendirian telah diserahkan Menteri Hukum dan HAM akan diumumkan dalam berita negara, lembaran negara. Selama perubahan akta belum disahkan, Menteri Hukum dan HAM kelebihan modal disetor atas modal dasar dilaporkan sebagai utang pemegang saham. Yang ketiga, modal tercantum di laporan posisi keuangan neraca adalah modal disetor. Contohnya sebagai berikut. Modal berdasarkan 100 lembar saham biasanya 1 miliar. Nilai nominal dari 10 per lembar saham, modal ditetapkan 50 lembar saham biasa sama dengan 500 juta, modal disetor 50%, dari modal ditempatkan 250 juta. Jumlah yang tercantum di laporan posisi keuangan adalah 250 juta. Tujuan pembeli kembali saham treasury stock ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan harga pasar saham perusahaan. Yang kedua, dibagikan sebagai saham bonus kepada para manajer dan pegawai perusahaan. Contohnya, misalnya suatu perusahaan yang modal disetor terdiri dari 100 lembar saham, stoknya 20 lembar saham, membagikan cash dividend sebagai
20 juta karena ada treasure stock, maka dividen per sahamnya adalah 20 juta bagi 100 kurang 20 sama dengan 250. Jika treasure stock tidak ada, maka dividen per sahamnya adalah 20 juta bagi dengan 100.000 sama dengan 200.000. Dengan tingkat dividen per saham, diharapkan harga pasar saham bisa meningkat. Yang kelima, jika akumulasi kerugian suatu perusahaan mencapai 50% dari modalisator, perusahaan harus melaporkan hal tersebut ke pengadilan negeri untuk diumumkan dalam berita negara. Yang keenam, menurut SAK, aset tetap harus dicatat atau disajikan dalam laporan posisi keuangan neraca berdasarkan harga perolehannya. Namun demikian, jika ada peraturan pemerintah yang memperbolehkannya, perusahaan dapat melakukan revaluasi aset tetap. Berikutnya yang ketujuh, adjustment ke rate net energi hanya diperoleh jika hanya menyangkut laba rugi tahun lalu yang jumlahnya material atau besar, atau menyangkut pembayaran pajak yang berasal dari STP surat tagih pajak atau SKP surat ketetapan pajak, walaupun jumlahnya kecil. Yang ke-8, setoran saham dalam bentuk barang harus menggunakan nilai wajar aset, bukan kas yang diserahkan atau disetor, yaitu nilai appraisal yang disetujui Dewan Komisaris untuk PT yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek, atau nilai yang disepakati oleh Dewan Komisaris dan penyetor bentuk barang. Yang ke-9, waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan permodalan biasanya tidak banyak, kecuali jika perusahaan banyak membuat koreksi retained earnings sehingga auditor harus memeriksa koreksi tersebut secara rinci. Yang kedua, perusahaan dalam proses go public. Berikutnya di sini ada pengajian ekuitas di laporan posisi keuangan dan pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Menurut SAK ETAP IAI 109, penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian entitas dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Yang kedua, menurut PSAK 2015, entitas mengungkapkan hal-hal berikut dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada tujuan dan prosedur pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas permodalan, termasuk internal kontrol atas transaksi jual beli saham, pembayaran dividen, dan sertifikat saham. Yang kedua, untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akta pendirian perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas, misalnya dari Kemhumkam, BKPM, BKPMD, Bapepam, LK, KPP, dan SK Presiden Republik Indonesia telah dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapat otorisasi baik dari pejabat perusahaan yang berwenang, direksi, atau Dewan Komisaris, rapat untuk pemegang saham atau RUPS maupun dari instansi pemerintah. Yang kelima, untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earning atau accumulated loss didukung oleh bukti-bukti yang sah. Dan yang terakhir, yang keenam, untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di laporan posisi keuangan atau neraca sesuai dengan SAK dan hal-hal yang penting sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan ekuitas
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas permodalan dan transaksi jual beli saham, pembagian dan pembayaran dividen dan sertifikat saham. Yang kedua, minta salinan atau kopi dari Akta Pendirian, SK Pengesahan Menteri Hukum dan HAM, SK BKPM atau BKPMD, SK Bapepam LK, SK Presiden untuk disimpan dalam permanent file. Lalu selanjutnya yang ketiga, cocokkan data yang ada dalam akta pendirian tersebut dengan modal yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, untuk perusahaan yang baru didirikan dan perusahaan yang mempunyai tambahan setoran modal dalam periode yang diperiksa, periksalah bukti setoran dan bukti pembukuan lainnya, serta otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintah. Lalu yang kelima, jelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan, yaitu beberapa modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, serta premium dan diskon dari penjualan saham. Lalu ada juga jenis saham yang dimiliki perusahaan, berapa jumlah common stock dan preferred stock dalam jumlah lembar maupun nilai nominalnya. Rincian pemegang saham, yaitu periksa dokumen pendukung dari setiap perubahan dalam perkiraan retained earning atau defisit untuk mengetahui apakah perubahan tersebut sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan apakah adjustment ke retained earning atau defisit memang reasonable dan jumlahnya cukup material. Lalu di sini ada kertas kerja pemeriksaan, yang mana di sini mencantumkan contoh internal control kuesioner atas ekuitas. Seperti apakah perusahaan mempunyai akta pendirian, apakah akta pendirian tersebut sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam lembaran negara, apakah sertifikat saham perusahaan sudah diterbitkan, dan masih banyak lagi, yaitu kalian bisa membacanya sendiri. Berikut ini merupakan contoh top schedule ekuitas yang terdiri dari beberapa kolom. Selanjutnya yaitu contoh supporting schedule modal di store. Selanjutnya yaitu contoh supporting schedule saldo laba rugi. Selanjutnya yaitu contoh penyajian ekuitas di laporan posisi keuangan dan CALK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.